pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya dan semangat terus meskipun kita harus belajar dari rumah. Jangan lupa juga terapkan 3M. Selalu memakai masker, selalu menjaga jarak dan cuci tangan. Perkenalkan, nama saya Elza Dinovianti, NIM 4123 dari Universitas Jember, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada pagi hari ini ada 2 topik. Yang pertama yaitu metode inquiry sosial dan yang kedua yaitu model studi etnik. Ada yang tahu nggak sih apa itu metode inquiry sosial? Metode inquiry sosial terdiri dari 3 kata, yaitu metode, inquiry, dan sosial. Apa itu metode? Metode adalah suatu cara pembelajaran atau model pembelajaran. Yang kedua, inquiry. Apa itu inquiry? Inquiry yaitu penyelidikan. Dan yang terakhir, sosial. Sosial berkenaan dengan masyarakat. Jadi, metode inquiry sosial yaitu suatu cara pembelajaran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Metode inquiry sosial ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama yaitu mengembangkan sikap dan keterampilan siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada secara objektif dan mandiri. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan kemampuan rasa ingin tahu, dan yang ketiga yaitu kemampuan untuk berpikir secara ilmiah. Dalam penerapan metode ini terdapat 6 prosedur. Yang pertama yaitu simulation. Simulation yaitu di mana guru mulai bertanya dengan mengajukan persoalan atau menyuruh peserta didik membaca atau mendengarkan uraian yang memuat permasalahan. Yang kedua yaitu problem statement. Problem statement yaitu di mana peserta didik diberi kesempatan mengidentifikasi berbagai permasalahan, lalu memilihnya yang dipandang paling menarik dan fleksibel untuk dipecahkan. Permasalahan yang dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dengan bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pertanyaan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga yaitu data collection. Data collection yaitu untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan dengan uji coba sendiri, dan sebagainya. Yang keempat yaitu data processing. Data processing yaitu di mana semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya semua diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. 5 yaitu verification. Verification atau pembuktian yaitu berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada, pertanyaan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek apakah terjawab atau tidak, atau apakah terbukti atau tidak. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu generalization. Generalization yaitu berdasarkan hasil verifikasi, peserta didik belajar untuk dapat menarik kesimpulan. Jenis-jenis metode inquiry sosial. Jenis metode inquiry sosial ada 3. Yang pertama yaitu metode Socratic. Apa itu metode Socratic? Metode Socratic ini menggunakan teknik bertanya dari guru kepada siswa untuk memperoleh sebuah konsep atau kesimpulan untuk merangsang
peserta didik agar belajar. Jenis yang kedua yaitu diskusi terbimbing. Apa itu diskusi terbimbing? Diskusi terbimbing ini menggunakan teknik diskusi atau dialog yang memberikan serangkaian pertanyaan untuk dijawab oleh peserta didik. Jenis yang ketiga yaitu problem solving atau pemecahan masalah, di mana siswa dituntut untuk merumuskan masalah dan memecahkannya dengan sistematis didukung oleh data-data yang telah ada. Sehingga waktu pelaksanaan jenis ini lebih lama dibandingkan dengan jenis yang pertama dan kedua. Topik yang kedua yaitu model studi etnik, di mana pembelajarannya mengintegrasikan budaya ke dalam proses pembelajarannya. Proses pembelajaran ini sangat bermanfaat bagi pemaknaan dan hasil belajar peserta didik dalam memilih pengalaman ilmu yang kontekstual dan apresiasi terhadap budaya lokal yang dimiliki. Pembelajaran berbasis budaya ini dapat diterapkan dalam berbagai mata pelajaran dengan metode belajar sebagai berikut. Yang pertama, program SWAFE. Program SWAFE ini digunakan untuk membantu guru dalam menggunakan benda-benda seni untuk mengajarkan bidang ilmu seperti matematika, IPA, IPS, dan bahasa. Dalam program ini, guru merupakan perancang dan pelaksana pembelajaran. Yang kedua, etnomatematika. Etnomatematika digunakan dalam mempelajari struktur teori aljabar yang ada dalam pola tenun tradisional, pola musik, dan sistem persaudaraan dalam budaya. Yang ketiga, pembelajaran SETS, Science, Environment, Technology, and Society. Pembelajaran SETS merupakan pembelajaran terpadu yang diharapkan mampu membelajarkan siswa untuk memiliki kemampuan memandang sesuatu secara terintegratif dengan memperhatikan 4 unsur yaitu sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat, agar siswa memiliki kemampuan untuk memanfaatkan pengetahuan SETS yang dipelajarinya secara utuh dalam masyarakat. Yang keempat atau terakhir yaitu pembelajaran IPA Torai. Pembelajaran IPA Torai ini membuka kesempatan seluas-luasnya bagi guru untuk membuat inovasi dalam pembelajaran IPA, yaitu pembelajaran biologi, fisika, dan kimia. Jenis-jenis pembelajaran berbasis budaya ada 3. Yang pertama, belajar melalui budaya. Belajar melalui budaya merupakan salah satu bentuk multiple representative of learning atau bentuk menilai pemahaman dalam beragam bentuk. Misalnya, siswa tidak perlu mengerjakan tes untuk mengerjakan topik tentang lingkungan hidup, tetapi siswa tersebut dapat membuat poster, membuat karangan, lukisan, lagu, atau puisi yang melukiskan tentang lingkungan hidup tersebut. Yang kedua, belajar tentang budaya. Belajar tentang budaya menempatkan budaya sebagai bidang ilmu. Mata pelajaran yang menempatkan budaya sebagai ilmu adalah mata pelajaran seni rupa, seni tari, seni musik, seni budaya, dan keterampilan. Yang terakhir, yang ketiga yaitu belajar dengan budaya. Belajar dengan budaya. Budaya dan perwujudannya menjadi media pembelajaran dalam proses belajar, menjadi konteks dari contoh-contoh tentang konsep atau prinsip dalam suatu mata pelajaran, seperti menjadi konteks penerapan prinsip atau prosedur dalam suatu mata pelajaran. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.